Three, two, one. Minasan kon. Nah, kan udah sesuai skrip, kagak ada yang ngomong lagi. Ya kan udah ngomong bang kemarin bang. Sama lagi bang. Bentar, ini udah ke record loh. Oke, nggak apa-apa, kita harus profesional. Halo lagi kawan-kawan. Semoga kalian gak bosen dengerin suara kita nih ya. Karena kita kembali lagi untuk membahas prestasi dari buku Manta Pujiwa nih guys. Dan kali ini kita akan bahas tentang aspek amanat. Bentar. Manta Pujiwa itu buku yang ditulis YouTuber Jerome Pauline itu bukan? Yoi, ngomong-ngomong nih Mat. Ngomong-ngomong lah ya, ngomong aja nih, ngomong. Ingat gak nih kata-kata mutiara Bang Jerome yang terkenal itu? Pasti ya. Wadidaw jiwa. Oh, iya sih, tapi yang itu emang khas banget sih kata-kata mutiara yang itu. Kalian kok pilih yang itu sih dari sekian banyak kata? Iya, tahu, bener dia sering sih ngomong kata-kata itu, terus dia kayak punya unik aja gitu, punya gaya bahasa sendiri pas dia ngomong kata-kata itu ya. Ngomong aja lah ya. Oke, balik lagi nih ya ke topik nih. Terus kalau misal kita bahas bukunya nih gimana menurut kalian? Menurutku ya bahasa yang digunakan di dalam bukunya terasa seperti Jerome banget. Terasa seperti Jerome menceritakan bukunya secara langsung seperti kita saat menonton videonya. Bahkan dia masukin kata wadidaw di dalam bukunya tersebut. Berarti emang banyak banget ya keunikan Bang Jerome ini. Oke, kita lanjut nih ya. Menurut Bang Ahmad nih, bagaimana yang menarik minat Bang Ahmad tentang bukunya? Kalau dipikir-pikir sih semua bagian ceritanya bagus, tapi aku paling suka pas proses seleksi beasiswa. Weh, emang ada apa tuh pas itu? Ada terjadi gitu? Ada yang kejadian gitu? Pada sedih atau seneng nih tragedinya? Itu campur aduk banget. Waduh. Kayak, kan pas yang Reza bilang kemarin bahwa beasiswa yang diikuti nggak cuma satu aja. Nah, usaha Jerome tuh benar-benar bisa kita rasakan. Pada akhirnya sedih dan senang tuh bercampur gitu, kayak pas Jerome cerita pengumuman beasiswa. Sorry guys, saya bantu kayak tadi ya. Semoga nggak ketularan corona. Wah parah, pasti itu dari sisi itu pasti deg-degan banget dong ya. Kayak udah susah payah terus tiba-tiba di announce gitu di hari hanya itu, wah parah, itu deg-degan banget. Pasti tuh, apalagi udah kayak harapan terakhirnya Banjar. Wah iya, bener banget. Kayak bayangin aja. Yang paling suka bagian itu. Bayangin aja pergi ke Indomaret terus udah kagak ada sari roti lagi kan, wah itu udah harapan terakhir. Mati aja di situ gitu kan ya. Kayak nggak ada harapan lagi. Terlalu jauh ya. Iya. Ini episode siapa sih? Ya kalian berdua yang ngomong deh. Saya lah, kan si Reza kan udah ngomong. Parah nih, Mas Reza ini pasti korupsi waktu nih guys. Nggak boleh ya, kita sebagai podcast atau sebagai public figure nih benar-benar harus memberikan contoh yang baik. Oh ya, ngomong-ngomong contoh yang baik. Emang buku Bang Jerome itu ngasih contoh yang baik-baik nggak sih nih? Ngasih dong. Dari sisi edukasi sih, menurut saya benar-benar bagus karena bukunya sendiri mengubah perspektif siswa dan siswi yang benci belajar dengan mengajak mereka belajar dengan fun di buku tersebut. Bener sih. Banyak murid-murid yang menurut aku ya, banyak murid-murid yang benar-benar benci belajar karena pandangan yang mereka punya tentang belajar, atau karena terkadang belajar itu dari perspektif orang-orang lain itu terlalu demanding sih. Ya, kita sih bisa ambil aja hikmah dari bukunya yang kemarin halaman 40 itu. Kan itu menunjukkan sisi yang tidak memaksa atau tidak menuntut dari bukunya. Iya benar. Oke. Untuk mungkin kita bakal lanjut ke pertanyaan terakhir aja kali ya. Apa hal yang bisa kita dan pendengar petik dari buku ini? Saya sebagai pembaca termotivasi untuk berusaha keras di masa muda ini dan juga menyadari bahwa hal-hal indah tidak akan ada tanpa perjuangan dan kegagalan. Dan satu lagi, yang penting yang saya temukan di buku ini adalah karena campur tangan Tuhan. Karena kita bisa berusaha sekeras mungkin dan serahkan sisanya kepada Tuhan. Betul. Guru
agama ngomongnya ikhtiar dulu baru bertawakal. Betul. Dan untuk itu kita semua yang bimbang karena suatu pilihan, Jerome memberikan rumusnya yang tertulis. Karena Tuhan lebih tahu Roma mana yang terbaik untuk kita. Bener. Bentar. Gue pengen ngomong nih. Wah itu berjuta kata itu keluar dari satu batuk itu, ngerti nggak sih? Wah itu banget. Oke. Jadi kayaknya itu aja. Terima kasih banget nih buat Mas Ahmad, Mas Meja udah yang datang ke podcast saya nih. Ini juga dari demanding dari viewers, dan kita bakal bikin announcement kalau misalnya G3Y itu nggak ada lagi yang namanya episode baru ya untuk kedepannya, karena kita bakal fokus yang namanya kuliah. Kita akan memasuki jenjang kuliah, jadi kita nggak akan post episode baru. Maaf banget nih untuk viewers yang udah nungguin kita lama-lama, dan juga terima kasih untuk memberikan waktu kalian yang sangat berharga untuk mendengarkan podcast kita. Kita harap untuk dari podcast selama ini yang kita keluarkan itu kalian mendapatkan ya sisi positifnya lah ya, dan sisi funnya untuk mendengarkan podcast. Dan jangan khawatir, masih banyak podcast yang lain dan yang lebih seru daripada kita, dan yang pasti jangan kangen ya. Dan terima kasih untuk mendengarkan podcast G3Y Group 3 Youngsters. Dadah.